Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, balla nabiyya ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وقال الله تعالى في آية أخرى وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar almarhumah Ibunda Hajjah Nurlena Siregar yang beberapa hari yang lalu telah meninggalkan kita semua. Pengurus STM, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ahli takziah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun situasi dan kondisi kita, selalu dan senantiasalah kita mensyukuri nikmat Allah, selalu dan senantiasalah kita mengucapkan sholawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, berbicara tentang kematian adalah satu hal yang tidak indah untuk dibicarakan. Namun kematian adalah satu hal yang pasti akan kita lalui bersama. Allah sudah janjikan dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pertanyaannya, fi ayyi ardin tamut, di mana, kapan, dan bagaimana kita akan mati? Jawabannya hanyalah wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kita hanya bisa bermohon dalam doa kita, Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khotimah. Kita hanya bisa bermohon agar di akhir hayat kita dikembalikan dalam keadaan yang husnul khotimah. Wala takhtim alaina bisu'il khotimah. Dan kita tidak ingin kembali dalam keadaan yang tidak baik. Siapa yang husnul khotimah itu? Kata Rasulullah, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan di akhir hayatnya kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Maka dalam kehidupan kita ada istilah talqin. Talqin itu apa? Mengajari. Karena yang paling ditakutkan kepada kita dalam hidup ini adalah sakratul maut. Maka salah satu doa kita, Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Kita ingin supaya sakratul maut kita dimudahkan. Karena kalau sudah sakratul maut, tak ada lagi
bisa membantu kecuali hanya amalan-amalan kita. Kita pun kalau ada keluarga kita nampak yang sudah sakratul maut, yang bisa kita lakukan hanyalah mentalkinkan, membisikkan 10 senti jarak kuping dan mulut, mengucapkan kalimat Allah. La ilaha illallah. Allah. Mudah-mudahan dengar terucap kalimat la ilaha illallah itu. Tapi ditengok betul-betul sakratul maut. Jangan yang demam-demam biasa kita talkinkan. Ada seorang ibu bilang, "Cok, apa mak? Cok kau talkinkan ayah kau dulu, 3 hari demam itu." Datang sucok ditalkinkan Allah. Kalian pikir nak mati aku katanya. Tak ada yang bisa kita buat. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap manusia itu mempunyai batas waktu tertentu, yaitu ajal. Maka apabila sudah datang ajal itu, takkan ada yang mampu untuk menangguhkannya. Takkan pula ada yang mampu untuk memajukannya. Tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Kenapa? Karena sudah merupakan ketentuan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita melakukan penelitian di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat, ternyata kembali kepada Allah itu tidak harus di usia tua. Karena kalau seandainya usia Rasulullah kita jadikan patokan 63 tahun. Kalau hari ini kita 60 tahun, tinggal 3 tahun. Kalau 62 tahun, tinggal setahun. Kalau 63 tahun, tinggal menunggu hari saja. Tapi ternyata kematian itu tidak harus di atas usia 60-an tahun. Tidak sedikit di antara kita yang mendengar kabar masih belia, muda, 20 tahun. Kemarin Al-Ustadz Hasanul Arifin, Ketua MUI Medan Sunggal, Kecamatan Selesai Langkat, dapat kabar 12:30 malam menghembuskan nafas yang terakhir. Kumpullah kami MUI ini, kalau di Petisah ini Ustaz Mutakin. Begitu jumpa, apa dia bilang? Hati-hati royang, udah 3 ketua MUI mati. Siap-siap. Kemarin yang pertama 2 bulan jaraknya Pak. 2 bulan sebelumnya itu Ustadz Dasuki Simangunsong, Ketua MUI Medan Timur. Disusul sama Ketua MUI Medan Denai, Ustadz Nurman Albi. Kemarin Ustadz Hasanul. 2 bulan lagi entah siapa. Sempat ada niat mau mengundurkan diri Pak Dokter dari Ketua MUI tapi tak dikasih Pak Hanta. Karena ada perwakilan di Medan Helvetia. Kenapa? Semua orang pasti takut dengan kematian. Kenapa kita takut? Karena belum siap mati. Apa? Kenapa belum siap mati? Karena kalau ditanya kita hari ini, mana lebih banyak? Ibadah, dosa, atau pahala? Semua kita tidak ada mengatakan sudah banyak pahalaku. Kenapa? Karena setiap hari
kita selalu bergelimang dosa. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki adalah anggota-anggota tubuh yang setiap hari kalau tidak dikendalikan dengan baik, maka itulah anggota tubuh yang banyak memperbuat dosa. Kematian itu tidak harus di usia 60. Ustadz semalam 49 tahun usianya. Masih muda. Hari Raya Haji kemarin, saya sempat juga telepon dokter, minta obat dan selain sebagainya. Pas Hari Raya Haji, mertua saya juga berpulang ke rahmatullah. 31 Juli, pas Hari Raya Idul Adha. Ternyata di usia 64 tahun. Ketika tausiah, itu juga masih muda karena usia 76 tahun hadir pada saat takziah tersebut. Almarhumah orang tua kita di rumah ini, Bunda Hajah Nurlena Siregar, yang juga sudah berusia lanjut 82 tahun. Saya rasa sebaya-sebaya almarhumah ibunda tak ada lagi di dekat kita dan sekitar kita. Tapi sebenarnya di antara kita semua, karena usia itu tidak menentukan kembali kepada Allah, maka selalu dan senantiasalah kita bersiap-siap menghadapi kematian itu. Karena kematian itu sangat dekat kepada kita. Tak sedikit bapak dan ibu diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nonton TV, kita kecilkan TV kita, kita dengar siapa yang meninggal. Anak kita guit, kita suruh keluar, coba dengarkan siapa yang mati. Begitu anak kita masuk, mak, Wak Polan meninggal. Wak Polan meninggal. Coba tanya sakit apa, tapi semalam maghrib samanya kami di masjid. Begitu anak kita keluar nengok sakit apa, begitu pulang, enggak ada sakitnya mak. Rupanya Wak jantan, Wak laki-laki, habis rokoknya. Disuruhnya Wak perempuan membeli rokok. Pas di dekat rumahnya itu gede, tak buka, nyebrang Wak itu. Begitu nyebrang Wak itu ada becak tak berlampu. Tak nampak Wak itu, becak itu pun tak nampaknya Wak tadi, terakhir ketabrak. Itulah jalan kematiannya. Kita juga tidak tahu. Saya punya kawan, ada namanya almarhumah Laila Farida di Pelindo 1 Belawan. Tak pernah naik angkot kemana-mana, tak pernah naik kereta kemana-mana naik angkot. Tapi entah kenapa pada hari itu datang kawannya bilang, ayo kak naik. Rumahnya di Jalan Paku. Kalau dari Marelan ini Tekongan Mesra lewat Galon sebelah kiri. Belok kiri itulah Jalan Paku. Udahlah kakak naik angkot saja, udah ayolah naik boncengan kita. Naiklah almarhumah ini, sampai di simpang kantor ada 2 orang naik kereta kencang menarik tas laptop. Tarik-tarikan, Katron Tanjung Balai disontapnya. Sinta. Jatuh almarhumah ini, di belakang ada mobil kencang. Tegilas, bersimbah darah, dibawa ke rumah sakit Marta Priska. Di tengah jalan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada yang tahu bahwa itu adalah jalan kematiannya. Almarhum Khairul Ansor, Wakil Sekretaris Al-Jamiatul Wasliyah Medan Baru. Kami sama-sama rakerda di Brastagi. Tak ada angin, tak ada hujan. Pas beliau duduk di samping saya, tiba-tiba jatuh ke belakang. Allah Akbar. Tanjung Balai lagi diampuh. Goyang-goyang. Ambil sendok, nanti putus lidahnya. Keluar kotorannya, tiba-tiba diam saja. Dipegang, sudah tidak ada denyut. Pastikan bawa ke rumah sakit Brastagi, kata dokter sudah dari tadi meninggalnya. Tak ada yang tahu bahwa itu adalah akhir kehidupannya.
Ketua MUI Medan Timur tadi habis nyuci kereta, Pak. Habis nyuci kereta, pasang sebatang rokok, belum sempat hidup rokok tadi sudah jatuh, mati. Ternyata kematian itu sangat dekat kepada kita. Oleh karena itulah kepada kita yang hidup ini jadikan itibar bagi kita. Keluarga yang ditinggalkan jadikan itibar. Allah sudah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kamu pasti akan diuji dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta benda, jiwa, buah-buahan, tapi Allah menggembirakan hati orang-orang yang bersabar menghadapi ujian dan cobaan itu. Siapa orang-orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang bersabar itu adalah ketika mereka mendapatkan musibah, ujian dan cobaan, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini semua milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Kalau ini semua kita resapi, kesabaran, ketabahan orang tua almarhumah yang kita cintai ini, kita sayang, tapi Allah lebih sayang kepada almarhumah. Kita hanya bisa mendoakan, apalagi anak 7 orang yang ditinggalkan. Anak-anak, kata Rasulullah, adalah doa yang tidak akan terhijab. Doa mereka tidak akan terhalang, langsung disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis sholat, angkatkan tangan kita, tundukkan kepala, seraya bermohon dan meminta, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampuni aku, ampuni kesalahan dan dosa kedua orang tuaku. Sayangi dan kasihilah mereka sebagaimana mereka menyayangi dan mengasihi aku. Langsung Allah sampaikan doa anak-anak yang soleh ini. Karena dalam satu hadis Rasulullah bersabda, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Kalau sudah mati anak Adam itu, maka terputus amal ibadah kecuali 3. Pertama, sedekatin jariyah. Pernah orang bertanya tentang sedekah jariyah ini. Ada yang mengatakan ketika hidup dia bersedekah. Dia menginfakkan sebagian hartanya karena dia tahu nanti ketika mati salah satu pertanyaan Allah kepadanya, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana kau dapat hartamu, kemana kau gunakan? Maka selama hidup dia gunakan untuk bersedekah jariyah. Sedekah jariyah ini adalah untuk kemaslahatan umat, seperti masjid, langgar, musola, menasah, mendoksah, apalagi surau. Bisa juga untuk sekolah, buat jembatan, jalan. Selama masih digunakan oleh orang, maka mengalir pahalanya kepada kita, walaupun kita sudah mati. Yang kedua adalah au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka dalam satu hadis Rasulullah bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu ayanqus min ujurihim syai'un. Siapa yang memberikan ilmu yang baik kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala, ditambah lagi pahala orang yang diajarinya itu, tanpa mengurangi satu pahala pun. Selalu kita memberikan nasihat-nasihat, mengajak amar ma'ruf, nahi mungkar. Yang ketiga adalah doa anak-anak yang soleh, seperti yang disebutkan tadi. Inilah menjadi satu iktibar bagi kita semua, bagi kita saudara, jiran tetangga. Mungkin kita juga tidak tahu kita akan mati kapan, di mana, tapi kita bermohon kepada Allah
Semoga Allah kembalikan kita semua dalam keadaan yang husnul khotimah. Kepada keluarga yang ditinggalkan, sabar, dekatkan diri kepada Allah. Doakan almarhumah Ibunda Hajjah Nurlena Siregar binti Mangaraja Siregar yang meninggalkan kita 3 malam yang lalu, dan kita hanya bisa bermohon semoga Allah menempatkan almarhumah di tempat yang sebaik-baiknya. Allah ampunkan segala kesalahan, kekhilafan dan dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Ini saja mungkin yang dapat kita sampaikan, khusus kepada sahabat saya Pak Haji Sukamto. Kami sama-sama mengurusi MUI di Medan Herlambang. Mudah-mudahan kesabaran, ketabahan keluarga yang ditinggalkan bisa hendaknya menjadi ibadah yang lebih kuat, karena sabar itu adalah bagian daripada ibadah. Mudah-mudahan kita juga yang hadir, semoga hendaknya bisa kita jadikan pelajaran yang baik kepada kita semua, sehingga kita mendekatkan diri kepada Allah. Nasrun minallah, fatahun qarib, wa basiril mu'minin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.